Orang Hindu itu tidak pernah melihat Islam, mempelajari Islam, apa itu Islam, tidak pernah. Tidak pernah. Di Stah, saya banyak membaca Weda, saya banyak membaca Sruti, dan kitab-kitab pendukung lainnya di dalam Weda. Ternyata saya menemukan Islam di situ. Halo, selamat sore dan jumpa lagi dengan Pak Git. Ya, begitulah pendapat seorang Ustadz Mu'alaf dari Hindu yang menyatakan orang Hindu itu tidak pernah belajar Islam lah, seperti itu. Tapi ya menurut Pak Git biasanya orang itu entah pun apapun agamanya gitu ya, kalau orang yang pengen belajar gitu ya, misalnya orang Islam ya belajar tahulah tentang Hindu, kemudian belajarlah agama Kristen atau berbagai macam hal agama gitu. Karena Pak Git yakin dalam hati seseorang itu sedikit atau banyak itu masih ada keraguan dan mencari atau istilahnya tuh mencari ini enaknya yang pas gitu ya, bukan yang baik atau yang benar ya, tapi lebih kepada yang pas buat aku nih yang mana kan, seperti itu. Biasanya mereka melakukan ya baca buku dan segala macam, dan pernyataan tadi Pak Git itu istilahnya menepis lah atau eh, tidak seirama dengan pernyataan tersebut, yang dimana umat Bali atau umat Hindu yang notabene itu sudah mempelajari Veda, Weda gitu ya, mereka juga mempelajari agama lain. Dan kalau soal dia menemukan Islam gitu di dalam Weda, ini kan pernyataannya, menemukan Islam di dalam Weda. Nah, itu sebetulnya pada satu apa namanya, kalau pada masa ritual, katakanlah ini level pertama gitu ya. Pada masa-masa ritual, ya misalnya ritual itu katakan nyepi gitu, sembahyang ke pura. Kemudian kalau umat Islam itu Idul Adha, Idul Fitri itu, kemudian naik haji, ya puasa dan sholat gitu. Masa-masa ritual ini memang konsepnya berbeda gitu teman-teman. Tapi nanti ada pengerucutan permasalahan nanti. Kalau sudah mencapai hal-hal yang spiritual, itu sebetulnya gitu, ajaran agama itu tidak beda gitu. Kalau sudah katakanlah mencapai makrifat itu atau mencapai hal yang sudah di atas spiritual, posisi spiritual lah paling tidak itu ya. Jadi kalau istilahnya tuh kalau di masa-masa bawah atau kelas-kelas syariat itu jelas banget berbeda gitu ya. Cara melakukan ritual dan segala macamnya seperti tanah suci dan apa itu jelas saja berbeda. Tapi nanti kalau sudah naik terus ke atas gitu ya, ini akan lebih banyak persamaan gitu. Sebetulnya itu konsepnya gitu ya. Cuman hanya perbedaan istilah mungkin ya, lebih ke arah sana. Tapi yang Pak Git bahas di sini bukan yang itunya dulu gitu, bukan permasalahan tadi menemukan Islam di Weda. Yang jelas tadi kalau kita apa namanya naikkan kalau tingkat spiritual ini sebetulnya sama. Sebelum Pak Git mengontor pendapatnya dari mualaf tadi ya, Pak Git akan tayangkan ini ya, pendapat orang Hindu yang belajar Islam. Kalau menemukan orang-orang berjilbab tidak soleha, itu jangan disalahkan jilbabnya, jangan disalahkan agamanya. Itu manusianya. Jangan digebyahuyah, katanya bahasa Inggris itu ya. Bahasa Inggris bilang gebyahuyah itu. Ya. Jadi yang jelas agamanya menganjurkan, mewajibkan wanita untuk menjaga auratnya. Gitu. Saya agama Hindu tapi 4,5 tahun mengkaji Al-Quran dan hadis, saya paham juga sedikit gitu. Kalau yang berjilbab minimal dia sudah ada niat untuk meyakini ajaran agamanya, melaksanakan ajaran agama Islam dari luar ke dalam dia. Dari luar berjilbab dulu, dengan berjilbab dia akan mau bicara pun berpikir. Orang mau menggoda pun pasti akan berpikir. Ini minimal orang sudah mau menjadi orang solehah, kan begitu ya? Begitu. Kalau orang niatnya untuk menjadi orang solehah,
menjadi orang Islam, terus dihina oleh orang yang bukan Islam, ya wajar ibu tadi marah, wajar juga yang lain marah tadi. Saya pun marah. Kenapa? Di dalam ajaran agama itu tidak ada mengajarkan itu. Nah, demikianlah teman-teman. Jadi apa yang dikatakan oleh mu'alaf tersebut bahwa orang Hindu itu tidak belajar Islam itu nggak benar gitu. Dia cuma mungkin melihat orang-orang yang memang nggak mau belajar gitu ya. Dan di Islam pun juga banyak orang yang tidak mau belajar agama lain gitu ya. Yang sebetulnya kalau kita pelajari semua agama itu tentu ada nilai plus minusnya gitu ya. Nah tadi adalah istilahnya pemuka agama Hindu di Bali yang menyatakan kalau dia belajar Quran dan hadis selama 4,5 tahun. Jadi paling tidak dia tahu dikit-dikit. Kemudian menjelaskan tentang orang berhijab gitu ya. Kalau melakukan sesuatu yang salah di luar agama, jangan salahkan agamanya, jangan salahkan hijabnya gitu. Nah ini adalah bentuk pernyataan-pernyataan yang positif dan sangat toleransi, artinya mengerti kalau ini adalah masalah manusianya gitu. Dan jika orang sudah masuk Islam mau berhijab, ya paling tidak ini sudah merupakan awal gitu ya untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Kalau sampai itu dihina gitu, jangankan orang Islam gitu, orang Hindu pun yang dinyatakan tadi, yang Pak pemuka agama nyatakan tadi, dia pun akan marah karena ini adalah mengganggu atau istilahnya merusak toleransi yang ada. Jadi pernyataan-pernyataan ini sih sebetulnya aneh gitu loh, pernyataan yang menyatakan orang Hindu tidak belajar Islam gitu. Itu buktinya tidak terbukti gitu. Yang notabene kalau dia mau masuk Islam, masuklah Islam, pelajari Islam dengan baik. Tapi nggak usah nyenggol-nyenggol agamanya yang dulu itu, dan selalu begitu gitu. Ya ini buat rata-rata sih buat semua mu'alaf gitu, bukan mu'alaf yang dari Hindu aja, yang dari Nasrani, mungkin yang dari Buddha atau apa gitu ya, merasa udah cocok dengan agama yang baru, jadi sepertinya agama yang lama itu adalah yang dijelek-jelekan gitu. Yang menurut Pak Git ini nggak perlu sama sekali menjelekkan agama yang lama ini. Ya buat aja tenang gitu ya, nggak usah mengupas masalah-masalah lalu atau sesuatu yang nanti kalau akan diomongkan malah akan membuat malu diri sendiri. Baik, kita ambil kesimpulan saja teman-teman. Yang pertama adalah kalau mau masuk Islam ya silahkanlah, dan sudah banyaklah konten-konten Pak Git yang isinya tentang ini gitu ya. Mau masuk Islam dari agama manapun silahkan, karena itu adalah hak setiap warga negara untuk memilih agamanya yang cocok gitu ya. Kemudian ya permasalahannya ini adalah kadang-kadang menyenggol hal yang sensitif ya, seperti tadi diceritakan orang Hindu tidak mau atau tidak belajar soal Islam, jadi nggak ngerti. Tapi setelah tadi kita bongkar atau kita kupas, ada seorang pemuka agama Hindu yang mempelajari Quran 4,5 tahun dan menyatakan kalau salah orangnya jangan salahkan agama atau hijabnya, tapi salahkan itu personalitinya gitu loh. Ini kan permasalahannya adalah kalau personality jatuhnya itu ke oknum gitu ya, lebih ke oknum bukan ke institusinya. Dan ini adalah pendapat-pendapat yang sangat bijaksana ya menurut Pak Git, yang menurut beliau pun di agama Hindu pun tidak mengajarkan menghina agama lain. Itu bukan ajaran Hindu. Jadi kalau ada agama Hindu Bali yang menghina ajaran agama lain, berarti dia tidak mengamalkan ajaran-ajaran agama Hindu Bali. Yang notabene ini ya, kalau Pak Git sih sebetulnya ya secara fair itu suka sekali gitu terhadap agama Hindu Bali ya, bukan Hindu gitu ya, tapi Hindu Bali, yang artinya mengambil atau mengadopsi satu agama dari luar tanpa menghilangkan budaya Bali yang asli. Jadi budaya-budaya dari leluhur itu tetap terjaga. Demikian menurut Pak Git, dan terima kasih.